Dan ini kami akan melawan. Kami akan melawan. Kami akan melawan dengan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan dengan hukum kami bisa mendapatkan keadilan. Amin. Karena kalau tidak dapat keadilan dengan hukum, ini tentang perut, sayang. Ini tentang perut. Kalian rampas ini, berarti kalian rampas nyawa kami. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Konten gue kali ini udah nggak pakai pembukaan ya. Nah, ini rekan-rekan dari juru parkir Rumah Sakit Lafallet ya. Ya, bisa. Yang sama-sama kita tahu, gue berapa bulan yang lalu bikin konten, gue ternyata juga anggota juru parkir di situ. Nah, Rumah Sakit Lafallet ini adalah rumah sakit yang milik BUMN ya, dan itu memang rekan-rekan ini mereka sudah di lahan parkir itu kurang lebih 30 tahun lebih. 37 tahun. Iya. 37 tahun, dan 37 tahun mengelola parkir itu bukan parkir liar. Ya, karena ada bukti-bukti setoran ya. Sudah ada, Be. Ada. Ya, dari ke Dispenda ada, ke rumah sakit ada setoran. Jadi setoran ini ada gitu. Mereka bukan parkir liar, dan mereka adalah rakyat. Dan rumah sakit ini semenjak tahun berapa itu sudah mulai mau mengusik hak rakyat yang ada di lahan parkir itu. 2017. Iya, mulai 17. 2017. Nah, mau di outsourcingkan sampai mau dibikin pemenang tender. Iya. Yang lucunya dalam prosesnya ini itu ada surat undangan lah beberapa kali. Suratnya itu masih kami kumpulkan, kita kumpulkan semua. Itu ada yang surat pakai kertas bekas. Bahkan gue sendiri pernah nganterin surat itu sama Pak Wiji, Pak Agus. Pak Agus, Kepala Keamanan. Kok ngirim surat seperti ini sih, Pak? Ya, pakai surat yang kertas bekas gitu. Jadi seolah-olah mereka ini nggak dianggap sebuah komunitas yang bagus gitu. Selama ini ada kejadian kehilangan motor nggak selama kalian itu? Alhamdulillah nggak ada, Be. Alhamdulillah nggak ada ya. Aman. Alhamdulillah. Ada pernah bermasalah kehilangan kendaraan atau helm atau apa? Belum. Terus gue mau nanya lagi, waktu itu sudah ada pertemuan dengan mereka ya? Sudah. Dan, iya Pak, sampai itu Sama Pak Dadang. Pak Dadang. Dan pertemuan itu sebetulnya ya coba dikerjasamakan yang baik gitu loh. Jangan kalah sama outsourcing. Di sini kami menduga kuat manajemen dari Lafallet, Rumah Sakit Lafallet itu ada bermain dengan proyek parkir ini. Ya, karena ini tiba-tiba sekarang kami dari pengelola parkir yang ada itu mendapatkan panggilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Malang. Artinya dari Polres Malang kita dapat panggilan untuk besok jam 2 siang. Ya, di sini undangan rapat koordinasi. Ya, rapat koordinasi apa? Apa yang mau dirapatkan? Ini Pak Kapolres harus tahu. Ya, pihak Polres harus tahu. Kami berharap Polres, institusi Polri itu jangan berpihak. Mudah-mudahan bisa jadi mediator yang baik. Ya. Amin. Nah, jangan ada keberpihakan. Bapak juga harus mendengar dari pihak sini. Artinya selama ini pihak pengelola parkir yang lama ini tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya. Bahkan surat panggilan lelang pun dikasih surat bekas. Ya, dan tiba-tiba sekarang ada ini. Pemenang tender. Ya, ada pemenang tender. Kenapa ditenderkan? Ayolah BUMN.
kalian itu badan usaha milik negara, negara itu milik rakyat, bukan milik outsourcing. Di sini kami melihat bahwasannya ada dugaan kuat bahwasannya Rumah Sakit Lafallet ada bermain dengan perusahaan outsourcing. Dan ini sekarang permasalahan ini besok yang hadir nih di sini undangannya Dandim Kota Malang 08 Dandim 0833 Kota Malang, Camat Klojen dan Ramil Klojen, Direktur Rumah Sakit Lafallet, Direktur PT Mida Karya Abadi Parking, pemenang lelang pengelolaan parkir di Rumah Sakit Lafallet, pengelola parkir lama di Rumah Sakit Lafallet, Saudara Roni CS. Ya, di sini ada Mida Karya Abadi Parking. Ini jelas di sini perusahaan kami menduga kuat ini perusahaan outsourcing. Kapan lelangnya? Bagaimana prosesnya? Dan kenapa kami nggak dikasih tahu? Betul. Kenapa nggak dipanggil ke manajemen? Dan kenapa harus ada lelang? Kenapa harus ada lelang? Toh selama ini pengelolaan parkir itu tidak pernah ada masalah. Nggak pernah, B. Setoran pernah telat? Enggak pernah. telat. Ya, gue mau nanya lagi nih. Jumlah setoran itu kalian yang menentukan atau rumah sakit? Rumah sakit Rumah sendiri. sakit yang menentukan. Mintanya rumah sakit sendiri. Rumah sakit yang menentukan Menentukan. setoran per bulan itu sekian itu rumah sakit. Manajemen rumah sakit menentukan setoran sekian, kalian penuhi nggak? Penuhi. Penuh itu. Woi, rumah sakit ada apa nih? Ada proyek baru. Dan ini konten ini gue buat nih untuk menunjukkan bahwasannya Babe Aldo menyatakan akan mengawal kasus ini, Rumah Sakit Lafallet, karena ini gue menduga kuat ada permainan oligarki di sini. Ya ada lelang. Kalau ada lelang, udahlah kita tahu sama tahu lah. Kalau ada lelang kan ada cuan ya, proyek baru ya. Nah sehingga rakyat ini yang udah hampir 40 tahun, Tahun. hampir 40 tahun babat alas Dapat Iya, B. alas. Dari pertama kali, B. pertama kali Iya, B. dan tidak ada pernah masalah. Nggak pernah ada, B. Ada. Ini mau disingkirkan dengan cara begini. Ini untuk Kapolres Malang, Pak Dandim dan semua pejabat terkait. Tolong Pak, kalian berdiri di tengah-tengah benar. Jangan kalian berdiri kepada yang kami berharap kalian jangan berdiri hanya kepada pihak yang punya uang. Kami ini rakyat miskin, Pak. Mereka ini rakyat miskin yang kehidupannya memang dari lahan parkir itu. Sampai di lahan parkir itu, kalau mau dicat mereka ini liar, mereka ada bukti setoran. Lengkap. Ada bukti setoran. Mereka nyetor, mereka baik-baik. Tapi kalau dipaksa begini, Pak, kesian mereka. Ini punya anak, punya istri. Dan ini keadaannya sekarang ini ekonomi Indonesia lagi begini. Ini lagi kacau, Pak, apalagi Kota Malang. Jangan sampai perut-perut lapar mereka kehilangan akal sehat. Ini demi anak istri soalnya, Pak. Ini demi sandang pangan mereka. Apalagi Malang kotanya ini sekarang lagi ya masih ada imbas kasus Kanjuruhan. Ya, jangan dong, jangan. Ini gua masih berhusnudzon. Panggilan ini besok gua akan hadir ya karena gue tercatat nama gue sebagai pegawai juru parkir di Lafallet. Dan kita juga punya tim hukum. Kita akan datang dengan tim hukum. Kami hanya berharap Kapolres Malang dan institusi Polri serta Dandim itu bertindak di tengah-tengah sebagai aparat keamanan. Karena kami kepingin keadaan ini kondusif juga. Rumah Sakit Lafallet, kami punya bukti-bukti kuat. Kalian tidak menghargai mereka sebagai juru parkir. Surat-surat yang kalian berikan kepada kami itu tidak proporsional. Bahkan pernah gue datengin balikin surat itu, tolong rumah sakit panggil kami dengan yang benar. Bahkan gue pernah telepon Pak Dadang. Ya, tapi nggak pernah respon, nggak ada respon. Tiba-tiba ada surat panggilan Polres yang menyatakan sudah ada pemenang tender. Proses tendernya gimana itu? Dan ini kami akan melawan. Kami akan melawan dengan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan dengan hukum kami bisa mendapatkan keadilan. Amin. Karena kalau tidak dapat keadilan dengan hukum, ini tentang perut, sayang. Siap. Ini tentang perut. Kalian rampas ini, berarti kalian rampas nyawa kami.
Kalian rampas ini, berarti kalian merampas masa depan anak-anak kami. Dan ini akan kami lawan. Pertama kami akan melawan dengan hukum. Kami berharap selesai dengan hukum. Kami berharap Kapolres sebagai perwakilan institusi Polri di Kota Malang bisa tetap menciptakan suasana kondusif. Jangan membuat warga ini makin dalam keadaan emosional. Karena ini udah mulai emosional. Sudah, Ini, ya. Sudah emosi. Sudah emosi saya, Bi. Masalahnya sedang pangan, Bi. Kalau Nah. kalau sedang pangan kita direbut, Nyawa nah, terus kita mau tahanan, ngasih anak makan istri kita apa, Bi? Nah, ini yang perlu dipahami mestinya. Ini sumber kekacauannya kalau gua ngelihat ini dari manajemen Rumah Sakit Lafallet. Mestinya kalian bisa bicara baik-baik gitu. Gua bisa tahu kalian nggak baik-baik karena gua pernah datangi gitu. Gua udah pernah nyoba. Bahkan kalian memberikan surat itu pakai kertas bekas. Kayak nggak diajarin manajemen. Sekarang tiba-tiba ada pemenang tender. Enggak, kami akan melawan. Kalian nggak bisa semena-mena terhadap rakyat Indonesia. Gue akan berada bersama rakyat Indonesia. Dan buat semua yang nonton ini, kita akan kawal kasus Rumah Sakit Lafallet ini. Nggak boleh semena-mena dengan rakyat. Nggak boleh. Dan kami sekali lagi harapan kami besar kepada Kapolres Kota Malang agar bisa memfasilitasi kami untuk kami mendapatkan keadilan demi penghidupan keluarga kami. Kesian Pak, mereka orang-orang miskin, nggak ada lagi yang dipunya. Jangan sampai mereka mengorbankan nyawa untuk mempertahankan isi perut mereka. Itu aja konten gua kali ini gua buat, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran. Dan buat Rumah Sakit Lafallet sekali lagi, kami nggak akan diam. Kami akan terus melawan karena ini memperjuangkan hak dan keadilan kami. Kami menuntut keadilan. Kami bukan orang yang tanpa prosedur. Kalian sudah menerima hasil. Kalian sudah menerima hasil dari kami. Berapa tahun kami setor sama kalian? Berapa tahun? Dan kami tidak pernah ada masalah. Tidak pernah terlambat. Sekarang tiba-tiba kalian bilang ada pemenang tender. Kami akan lawan. Kita akan lawan terus. Siap. Kita akan lawan. Siap. Nggak ada. Keadilan untuk rakyat Indonesia. Bukan keadilan untuk oligarki penguasa. Nggak ada. Kita mau ngelawan. Itu aja dari gue. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Kita akan kawal terus. Siap. Kasus lahan parkir Rumah Sakit Lafallet. Siap. Gua Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah bersama rekan-rekan dari Lafallet, dan gua akan tetap di Malang untuk mengawal kasus ini. Itu aja guys. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal